Kali ini kita akan membahas mengenai efek samping obat. Kita mulai dengan definisi dan klasifikasinya. Nah, pada slide ini terdapat 3 kategori besar reaksi obat yang merugikan. Nah, menurut literatur, ketiganya itu sering tercampur aduk dan digunakan bergantian oleh klinisi. Padahal ketiganya itu memiliki perbedaan yang sangat fundamental, baik dari sisi mekanisme, prediktabilitas, maupun pendekatan penanganannya. Yang pertama itu adalah efek samping, di mana efek samping ini adalah reaksi yang dapat kita prediksi karena berhubungan langsung dengan mekanisme kerja obat. Karakteristik utamanya itu adalah dose dependent. Itu semakin besar dosis, maka semakin besar kemungkinan efek samping ini muncul. Nah, berbeda dengan efek samping, reaksi alergi ini melibatkan mekanisme imunologi, di mana reaksi ini tidak dapat kita prediksi berdasarkan farmakokinetik atau farmakodinamik obat tersebut. Dan yang paling penting, reaksi ini tidak dose dependent. Artinya bahwa satu dosis kecil penisilin pun bisa memicu anafilaksis yang mengancam jiwa pada pasien yang sudah tersensitisasi sebelumnya. Nah, hipersensitivitas ini diklasifikasikan dalam 4 tipe berdasarkan mekanisme imun yang terlibat. Ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Nah, kemudian yang ketiga dan yang paling kompleks adalah reaksi idiosinkrasi, di mana reaksi yang tidak dapat terduga, yaitu tidak terkait dengan dosis dan juga tidak melibatkan mekanisme imunologi yang klasik. Penyebabnya itu seringkali adalah faktor genetik atau variasi metabolisme individu. Nah, dari 3 kategori besar tadi yang sudah dijelaskan, para ahli itu mengembangkan sistem klasifikasi yang lebih terstruktur. Itu Rawlins dan Thomson, 2 farmakolog dari Inggris, tahun 1977 mengusulkan klasifikasi yang kemudian diperluas menjadi 6 tipe, dari tipe A sampai tipe tipe F. Nah, untuk tipe A ini, dia adalah tipe efek farmakologis yang diperbesar. Ini dose dependent, dapat diprediksi dan angka mortalitasnya relatif rendah karena bisa kita kelola dengan penyesuaian dosis. Kemudian untuk tipe B, itu kebalikannya, tidak terkait dengan mekanisme farmakologi, tidak dapat diprediksi, tidak dose dependent, dan memiliki mortalitas yang jauh lebih tinggi. Contoh seperti anafilaksis akibat penisilin itu adalah contoh klasik. Kemudian tipe C, di mana terjadi pada penggunaan jangka panjang atau akibat dosis kumulatif. Misalnya itu nefrotoksisitas darah kronis akibat NSAID yang digunakan bertahun-tahun. Kemudian tipe D, itu muncul jauh setelah obat diberikan atau setelah obat dihentikan. Untuk tipe E, yaitu efek withdrawal atau efek penghentian contohnya ketika benzodiazepin dihentikan mendadak, maka pasien bisa mengalami kejang, insomnia berat, dan kecemasan ekstrem. Dan yang terakhir itu tipe F, di mana kegagalan terapi yang tidak terduga sering terjadi akibat interaksi obat. Nah, setelah kita mengenal jenis-jenis ESO, pertanyaan selanjutnya yaitu adalah bagaimana kita menentukan apakah kejadian yang dialami pasien itu memang disebabkan oleh obat yang kita berikan atau karena hal lain. Dan untuk menjawab pertanyaan ini kita membutuhkan alat ukur yang terstandar, yaitu alat ukur seperti yang disebut algoritma Naranjo. Nah, alat ukur ini dikembangkan oleh Naranjo dan kawan-kawan pada tahun 1981 dan dipublikasikan di Clinical Pharmacology and Therapeutic. Nah, instrumen ini dirancang untuk menstandarisasi penilaian kausalitas antara penggunaan obat dan juga kejadian efek samping obat. Algoritma ini terdiri dari 10 pertanyaan. Nah, dari setiap pertanyaan ini dijawab dengan ya, tidak, atau tidak tahu. Nah, masing-masing jawaban ini memiliki bobot skor yang berbeda-beda. Nah, setelah semua 10 pertanyaan dijawab, kita jumlahkan seluruh skor. Hasilnya kemudian dikategorikan ke dalam 4 tingkat probabilitas, yaitu skor 9 ke atas, yaitu masuk kategori definite. Hubungan pasti antara obat dan efek samping obat. Ini biasanya tercapai jika ada data rechallenge positif yang terdokumentasi dengan baik. Kemudian skor 5-8, yaitu probable, itu hubungan yang meyakinkan. Ini adalah kategori yang paling sering ditemukan dalam praktik klinis nyata. Reaksi muncul setelah obat
kemudian membaik setelah penghentian dan tidak ada penjelasan alternatif yang lebih kuat. Kemudian ada skor 1 sampai 4, yaitu possible. Ada kemungkinan hubungan namun tidak kuat. Bisa jadi ada faktor lain yang lebih berperan. Kemudian skor 0 ke bawah, doubtful, yaitu hubungan sangat diragukan. Kemungkinan besar itu penyebabnya bukan obat. Nah, yang harus diingat yaitu skor probable yaitu dan definite adalah ambang batas di mana kita wajib melaporkan kejadian ini ke BPOM melalui formulir kuning. Ini bukan pilihan, ini adalah kewajiban hukum yang diatur dalam regulasi Pharmacovigilance Indonesia. Kemudian tidak semua pasien itu memiliki resiko efek samping obat yang sama. Nah, ada kelompok-kelompok tertentu yang secara fisiologis, farmakologis atau situasional berada dalam kondisi yang membuat mereka jauh lebih rentan terhadap efek samping obat. Kelompok inilah yang disebut dengan high risk groups. Nah, mereka membutuhkan pendekatan monitoring yang lebih intensif. Nah, untuk kelompok pertama yaitu pasien geriatri atau lanjut usia. Mengapa lansia lebih rentan? Karena ada beberapa alasan. Yang pertama itu karena polifarmasi. Lansia itu rata-rata mengonsumsi 5-10 jenis obat secara bersamaan. Dan semakin banyak jenis obat, maka semakin kompleks interaksinya. Dan semakin tinggi juga interaksi efek samping obat yang ada. Kemudian yang kedua itu perubahan farmakokinetik akibat penuaan, di mana fungsi ginjal itu menurun secara progresif, fungsi hati berkurang, komposisi tubuh berubah. Jadi semua itu mengubah cara tubuh untuk memproses obat. Untuk pasien geriatri, kita menyarankan menggunakan BIRS kriteria, yaitu daftar obat yang sebaiknya dihindari pada lansia, dan tools seperti STOPP atau STAR yang membantu mengidentifikasi prescribing yang tidak tepat. Monitoring fungsi ginjal secara berkala minimal setiap 3-6 bulan atau setiap ada perubahan kondisi. Nah, untuk kelompok yang kedua itu adalah anak-anak. Nah, anak ini bukan orang dewasa mini. Tubuh mereka memproses obat secara fundamental berbeda. Enzim-enzim metabolisme terutama CYP450 belum matur atau belum cukup dewasa pada neonatus dan bayi. Nah, volume distribusi obat itu berbeda secara signifikan karena proporsi air dan lemak tubuh yang berbeda. Nah, hal yang penting perlu dicatat yaitu banyak obat belum diuji secara klinis pada anak-anak, sehingga penggunaannya itu bersifat off-label. Bukan berarti tidak boleh digunakan, tetapi harus dilakukan dengan monitoring yang ketat. Kemudian ada kelompok 3 itu ibu hamil dan menyusui. Ini adalah area yang penuh kehati-hatian di mana setiap obat yang diberikan kepada ibu hamil berpotensi menjangkau janin melalui plasenta, dan dampaknya itu bisa berbeda-beda tergantung trimester kehamilannya. Untuk ibu menyusui, referensi yang paling reliable adalah LACMED, itu database dari National Institute of Health America yang memberikan informasi detail tentang kompatibilitas obat dengan ASI dan dampaknya pada bayi. Nah, kelompok yang terakhir itu pasien dengan gangguan fungsi organ vital, gagal ginjal, gagal hati, gagal jantung. Ini sangat relevan dalam praktik sehari-hari karena pasien dengan kondisi ini seringkali membutuhkan banyak obat justru untuk mengelola kondisi tersebut. Pada gagal ginjal, obat atau metabolit aktifnya itu akan terakumulasi karena ekskresi yang terganggu. Jadi kita wajib menghitung creatinine clearance menggunakan formula Krorov-Gaut sebelum meresepkan obat yang dieliminasi ginjal dan menyesuaikan dosis atau interval pemberiannya. Nah, pada gagal hati, metabolisme melalui sistem enzim CYP450 terganggu. Nah, obat-obatan dengan metabolisme hepatik ekstensif dan indeks terapi sempit seperti warfarin, siklosporin, dan beberapa antibiotik memerlukan monitoring ketat dengan pemeriksaan obat fungsi hati berkala. Nah, setelah kita mampu mengidentifikasikan efek samping obat dan menilai kausalitasnya, langkah berikutnya itu adalah melaporkannya. Di sini adalah peran formulir kuning, di mana formulir kuning ini dibagi menjadi 5
5 bagian utama yang harus diisi secara lengkap, yaitu seksi A yaitu data pasien, di mana gunakan inisial nama pasien untuk menjaga kerahasiaan. BPOM tidak memerlukan nama lengkap, sertakan usia, jenis kelamin, berat badan, diagnosis utama, dan juga yang sangat penting data-data tersebut. Kemudian riwayat alergi sebelumnya juga penting untuk dicantumkan. Kemudian seksi B yaitu data obat yang dicurigai. Ini sangat spesifik, harus sangat spesifik. Itu nama generik dan nama dagang, dosis, surut pemberian, indikasi penggunaan, tanggal mulai dan tanggal penghentian. Kemudian jika tersedia nomor batch dan nama produsen juga harus disertakan karena bisa membantu menginvestigasi jika ada masalah kualitas produk. Kemudian seksi C yaitu deskripsi efek samping obat, di mana bagian ini harus ditulis sejelas mungkin. Apabila yang dialami pasien, kapan persis mulainya, bagaimana perkembangannya, seberapa parah reaksinya, dan juga bagaimana outcome akhirnya. Apakah pulih sempurna, pulih dengan gejala sisa, atau bahkan fatal. Tindakan yang sudah diambil juga harus dicatat. Kemudian seksi D itu mencatat semua obat lain yang dikonsumsi bersamaan, termasuk obat OTC, suplemen vitamin dan juga obat herbal yang sering dilupakan pasien atau tenaga kesehatan. Interaksi obat kontaminan bisa menjadi penyebab atau faktor risiko dari efek samping obat. Kemudian ada seksi E yaitu data pelapor, di mana dicantumkan nama, profesi, institusi, dan kontak. Kerahasiaan identitas pelapor akan dijamin oleh regulasi BPOM sehingga tidak perlu khawatir tentang implikasi hukum dari pelaporan efek samping obat yang dilakukan dengan itikat baik. Kemudian yang terakhir itu strategi mitigasi ESO, di mana untuk strategi mitigasi ini apa yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan setelah efek samping obat berhasil diidentifikasi. Nah, ketika ESO diidentifikasi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menilai keparahannya. Keparahan ESO ini diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan, yaitu ringan, sedang, dan berat atau serius. Nah, kategori ini menentukan urgensitas respon klinis yang diperlukan. Untuk ESO tingkat ringan, misalnya mulai ringan akibat metformin atau sakit kepala akibat vasodilator, kemudian respon klinisnya itu adalah memantau kondisi pasien secara berkala. Kita bisa mempertimbangkan pengurangan dosis jika secara klinis memungkinkan atau menyelesaikan waktu pemberian obat. Kemudian untuk ESO yang sedang, kita perlu mengambil tindakan yang lebih aktif. Opsi pertama itu penurunan dosis secara bertahap jika hubungan kausal sudah jelas. Opsi kedua adalah mengganti dengan obat alternatif dari kelas yang berbeda namun dengan efikasi yang serupa. Kemudian untuk ESO yang berat atau serius yaitu anafilaksis, sindrom Stevens-Johnson, hepatotoksisitas fulminan, agranulositosis. Ini adalah situasi yang darurat medis sehingga tindakan pertama dan yang paling kritis adalah menghentikan obat yang dicurigai secara segera tanpa menunggu konfirmasi kausalitas. Sekian presentasinya, terima kasih.